Helga Valencia Amanda dengan NPM E1I024006 dari Prodi Ilmu Kelautan. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai manusia dan biota laut. Sebelumnya, pasti teman-teman belum tahu kan siapa sih yang menciptakan biologi laut ini? Jadi, ilmuwan yang menemukan biologi tersebut adalah Aristoteles. Aristoteles dianggap sebagai ahli biologi laut pertama. Dia menjelaskan beberapa bentuk kehidupan laut dan banyak penjelasannya yang dianggap tepat. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah kelautan. Sejarah kelautan merupakan sebuah kisah yang panjang mengenai hubungan antara manusia dan laut yang telah terjalin selama ribuan tahun. Laut tidak hanya berfungsi sebagai sumber kehidupan, tetapi juga sebagai jalan transportasi, tempat eksplorasi, dan jalur perdagangan. Laut menjadi sumber pangan melalui aktivitas seperti memancing. Hal ini ditandai dengan adanya alat tangkap ikan berupa tulang dan cangkang kerang. Seiring berjalannya waktu, para pelaut mulai mencoba untuk membangun sebuah perahu. Perahu tersebut digunakan untuk menjelajahi perairan yang menandai dimulainya eksplorasi maritim. Pada peradaban maritim, Fenisia di Laut Tengah menjadi pelopor dan dalam pelayaran jarak jauh. Mereka menciptakan kapal dan membuat jalur perdagangan antar wilayah yang memungkinkan pertukaran budaya. Sejak saat itu, perdagangan laut dimulai yang membawa banyak manfaat, baik pertukaran ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup. Perdagangan ini dimulai dengan sebuah perahu yang diciptakan untuk menjelajahi perairan dan membuka jalur perdagangan. Dengan perkembangan zaman, para pelaut tersebut membuat sebuah kapal agar dapat berlayar lebih jauh. Dengan melakukan penjelajahan tersebut, mereka dapat melakukan pertukaran budaya, agama, dan barang-barang. Dengan hal tersebut, membuktikan bahwa sejak zaman prasejarah, kelautan merupakan tempat bertemunya antar negara yang menyatukan hubungan antar negara. Kehidupan laut. Kehidupan laut merupakan salah satu aspek penting dalam ekosistem bumi. Lautan mencakup lebih dari 70% permukaan bumi dan merupakan tempat tinggal bagi jutaan spesies dari mikroorganisme seperti plankton hingga paus. Selain berfungsi sebagai habitat, laut juga berfungsi sebagai bahan pangan, mata pencarian, mengatur iklim, dan menyerap karbon dioksida. Sehingga, lautan menjadi fondasi utama untuk menjaga keseimbangan global. Salah satu sumber daya laut yang memiliki peran penting bagi kehidupan laut beserta biota lainnya yaitu padang lamun. Padang lamun berperan penting dalam ekosistem laut karena merupakan habitat ikan dan biota perairan lainnya. Keanekaragaman hayati di laut sangatlah indah. Terumbu karang yang sering disebut hutan hujan laut menjadi habitat bagi sekitar 25% spesies laut. Selain terumbu karang, mangrove dan padang lamun juga berperan penting bagi hewan-hewan laut, yaitu sebagai tempat berkembang biak dan tempat berlindung bagi banyak spesies. Di kedalaman laut yang gelap, terdapat beragam organisme yang dapat beradaptasi dengan tekanan tinggi dan kurangnya cahaya. Keanekaragaman hayati pesisir dan lautan Indonesia dalam bentuk ekosistem terumbu karang, mangrove, dan padang lamun memiliki hubungan yang sinergis dengan biota laut. Kehidupan di laut dimulai dari zona litoral, yang merupakan daerah yang terletak di antara garis pasang surut. Di zona ini terdapat berbagai tanaman laut seperti rumput laut dan ganggang, dan juga terdapat hewan-hewan seperti kerang, kepiting, dan ikan kecil. Selain itu, juga terdapat zona pelagis yang merupakan daerah yang terletak di atas dasar laut. Pada zona ini terdapat berbagai jenis ikan dan mamalia laut. Potensi dan fungsi biota laut untuk manusia. Salah satu potensi terbesar biota laut yaitu dijadikan sebagai sumber pangan. Ikan, udang, dan kerang, dan juga rumput laut telah menjadi bagian penting konsumsi manusia. Kandungan gizi yang tinggi seperti protein, mineral, dan omega-3 menjadikan biota laut tersebut bermanfaat bagi kesehatan manusia. Biota laut memiliki potensi besar dan luas di berbagai sektor. Biota laut juga dapat dijadikan sebagai bahan untuk perhiasan dan juga dapat dijadikan sebagai hiasan di dalam rumah karena biota laut tersebut memiliki bentuk dan warna yang indah. Dalam bidang kesehatan, organisme laut diketahui memiliki senyawa bioaktif yang berpotensi sebagai obat berbagai penyakit, termasuk kanker dan infeksi bakteri. Selain untuk bidang kesehatan, biota laut juga bermanfaat sebagai produk kecantikan dan juga dalam bidang farmasi.
Permasalahan biota laut. Permasalahan yang dihadapi saat ini salah satunya yaitu polusi laut. Polusi laut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti limbah industri, limbah domestik, dan minyak yang tumpah ke laut. Hal ini dapat membahayakan biota-biota laut karena kandungan kimia yang berbahaya pada limbah-limbah tersebut. Permasalahan lain yang dihadapi yaitu aktivitas manusia yang dapat merusak biota-biota laut, seperti penangkapan ikan yang berlebihan dan pengeboman laut. Penangkapan ikan yang berlebihan dapat membahayakan biota laut karena dapat mengurangi populasi ikan. Pengeboman laut dapat membahayakan ekosistem laut karena dapat merusak bahkan dapat menyebabkan kematian biota-biota laut. Permasalahan lain yang dihadapi yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim dapat menyebabkan perubahan suhu laut, perubahan kadar pH, dan perubahan pola arus laut. Perubahan iklim dapat membahayakan biota laut dan ekosistem laut, seperti pemutihan karang yang dapat membunuh banyak karang. Perubahan suhu laut dapat mengakibatkan terganggunya migrasi hewan laut. Perubahan kadar pH laut atau pengasaman laut juga dapat mengakibatkan sulitnya organisme laut seperti karang untuk membangun cangkang. Rekomendasi terhadap permasalahan biota laut. Yang pertama, pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan memberikan hukuman yang berat terhadap aktivitas yang dapat membahayakan biota laut, seperti penangkapan ikan yang berlebihan dan pengeboman laut. Pemerintah juga harus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya biota laut bagi kesehatan melalui kegiatan sosialisasi. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan biota laut dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, tidak membuang limbah sembarangan, dan menggunakan teknologi ramah lingkungan. Yang ketiga, melakukan pengelolaan limbah agar tidak mencemari yang mengakibatkan kerusakan pada biota laut. Yang keempat, melakukan pembersihan pantai dan melakukan penyuluhan serta pendidikan masyarakat yang bergantung pada biota laut tersebut seperti nelayan tentang cara-cara melakukan penangkapan dan melestarikan biota laut yang tidak merusak biota-biota laut tersebut. Dan yang terakhir, melakukan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan berfokus pada prinsip-prinsip melestarikan biota laut